Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa As a Rich Man I Don't Wanna Be Reborn part ke-11. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Hao Ching telah berhasil membeli waktu hidup dengan uang yang ia dapatkan dari geng Serigala Merah. Mendapatkan emas dan anggota baru yang akan menjadi anggota tim tujuhnya dalam Serikat Putih. Itu telah menjadi langkah pertama untuk Hao Ching mendaki menjadi orang terkaya di dunia. Sementara itu di Serikat Putih, telepon Bailu berdering namun tidak ada yang mengangkatnya. Anggota Serikat Putih terlihat memasang wajah sedih. Salah seorang anggota mengatakan pada Bai Dian bahwa semua orang telah datang. Bai Dian membenarkannya, dan sekarang para tamu telah tiba. Mereka harus bersiap untuk menyambutnya. Wakil pemimpin Serikat Hitam bersama dengan orang dari kerajaan datang mengunjungi Serikat Putih. Anggota kerajaan yang bernama Master Chow mengatakan pada Nona Serikat Hitam. Kecerobohan Serikat Putih membuat 1 kilometer persegi daratan telah menghilang dalam sekejap. Kesalahan sebesar itu yang diharapkan pemimpin Serikat Hitam adalah Serikat Hitam yang akan memutuskan hukumannya. Master Chow menanyakan apa yang dipikirkan oleh Nona. Untuk sementara wanita yang merupakan adik Zentian kita panggil Nona, karena nama aslinya belum muncul. Nona mengatakan bahwa habisi satu sebagai contoh. Nona seperti biasa elegan dan semampai. Anggota Serikat Putih yang menjaga pintu telah bersiap dan segera membukakan pintu untuk membiarkan mereka masuk. Ketika mereka memasuki ruangan, Bai Dian segera melakukan upacara pemberian hormat pada Hao Ching, ketua tim 7 Serikat Putih. Nona dan Master Chow terkejut melihat apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Keduanya tidak bisa berkata-kata, karena di ruangan itu terpajang foto Hao Ching. Di ruangan itu, Bai Dian tengah mengadakan upacara kematian Hao Ching yang dilakukan oleh anggota Serikat Putih. Di sisi Hao Ching, ia tengah memaki kesal karena panggilan teleponnya tidak ada yang mengangkatnya. Di Serikat Putih, terlihat dua anggota tengah kebingungan, karena mereka telah sering kehilangan anggota dan dibiarkan begitu saja. Tapi mengapa perlakuan pemimpin serikat berbeda pada Hao Ching? Bai Dian mengatakan kata-kata perpisahan yang pilu di ruangan itu untuk Hao Ching. Ia berpura-pura menangis dan meneteskan obat mata, diikuti oleh anggota serikat yang lain. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemimpin serikat mereka, tapi mereka tetap melakukan sesuai instruksi. Setelah upacara selesai, seorang anggota berbisik pada Bai Dian bahwa Master Chow dan Nona Serikat Hitam telah tiba. Bai Dian mengusap air matanya dan segera menemui mereka. Ia ditemani dengan Bailu mendekat dan mengulurkan tangannya sembari menanyakan kabar. Tapi Master Chow tidak menanggapinya. Ia hanya mengatakan kedatangan mereka hanya untuk mengurus kegagalan misi dan kehancuran pembatas yang dilakukan oleh anggota Serikat Putih yaitu Hao Ching. Bai Dian berakting menangis mengatakan mereka seharusnya telah mendengar tentang Hao Ching yang telah binasa. Bai Dian mengatakan banyak hal tentang Hao Ching dan tidak menyinggung sama sekali apa yang dikatakan Master Chow sebelumnya, yang Hao Ching menghancurkan pembatas. Melihat Bai Dian yang terus-menerus menggerutu tentang kehilangan Hao Ching, Master Chow sedikit canggung. Akhirnya memberikan kata bela sungkawa. Begitu juga dengan Nona Serikat Hitam, yang kemudian ia menatap tajam kepada Bai Dian. Ia mengatakan bahwa 1 kilometer persegi rumah telah hilang dan ribuan orang menjadi gelandangan. Kejahatan yang dibuat Hao Ching pantas dibayar dengan kebinasaannya. Bailu marah dengan ucapan Nona Serikat Hitam, namun dihentikan oleh Bai Dian untuk tetap tenang. Nona Serikat Hitam mengatakan, karena Hao Ching telah binasa, maka Hao Ching tidak perlu dihukum. Begitu juga dengan Master Chow yang mengatakan sama halnya apa yang dikatakan oleh Nona Serikat Hitam. Ia tidak keberatan dan akan melaporkannya kepada Kaisar. Bai Dian menggelap mengatakan itu bukan masalah.
Tapi sepertinya Nona Serikat Hitam tidak akan menghentikan masalah itu hanya sampai di sana. Ia mengatakan bahwa Serikat Putih telah menunjuk orang yang tidak tahu apapun menjadi pemimpin tim. Bukankah itu aneh? Dari 5 serikat yang ikut dalam misi, 4 dari mereka setuju untuk menyalahkan Serikat Putih atas kasus gagalnya misi. Bahkan Serikat Merah menulis surat pada Kaisar. Ia takut masalah itu akan membuat pemimpin Serikat Baidian tidak bisa lolos dari kebinasaan. Mendengar itu membuat Baidian semakin menggelap. Ia mengatakan dengan jelas untuk menghormati orang tua dan cinta yang muda. Hatinya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Nona Serikat Hitam masih tidak berhenti. Menurutnya, ia dipercayakan oleh Kaisar sebagai pemimpin dari 9 serikat. Dan Baidian harus menjelaskan kepadanya. Baidian emosi mengatakan dengan keras. Bukankah ia telah mengatakan ia sedang dalam kondisi yang tidak baik hati? Aura Baidian meluap sedikit demi sedikit. Tanduk emas dan perak sebagai pengawal segera melindungi Nona Serikat Hitam. Tiba-tiba senyuman licik muncul di wajah Baidian yang kemudian dia terduyung jatuh. Tubuh Baidian bergetar dan ternyata dia mengalami stroke ringan. Bailu tentu mengkhawatirkan ayahnya. Ia mengatakan pada Nona Serikat Hitam, ia pasti akan memberikan penjelasan, tapi tidak sekarang. Dengan tatapan tajam, Bailu meminta untuk Nona segera pergi. Dengan sombong, Nona Serikat Hitam meninggalkan ruangan dan meminta untuk Bailu menepati janjinya. Selain itu, Nona Serikat Hitam menyampaikan sesuatu yang harus Baidian ketahui. Serikat Merah pergi sendiri ke Wasteland untuk mengepung Serigala Merah. Dan Hong Fangying sendiri akan memimpinnya. Setelah mengatakan semuanya, mereka pergi meninggalkan Serikat Putih. Di sisi lain, Baidian masih gemetar karena acting stroke-nya. Setelah orang-orang Serikat Merah dan yang lainnya pergi, Bailu menegur ayahnya menanyakan, ayahnya tidak benar-benar sekarat bukan? Baidian meraih 1 batang asap enak yang dipersembahkan untuk saji. Meminta Bailu untuk tidak khawatir, dan Hao Qing pastinya masih dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi Hao Qing, dia tiba-tiba bersin tanpa sebab. Ia curiga ada yang tengah membicarakannya. 2 gadis di belakang Hao Qing panik dan menanyakan kondisinya. Jika Hao Qing dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ia akan menyembuhkannya. Hao Qing tidak peduli dengan ocehan mereka. Ia menanyakan siapa nama kedua wanita itu dan beberapa anggota lainnya. Wanita berambut hitam bernama Xiao Xi dan berambut coklat adalah Da Xing. Ada operator. Ada orang yang bernama Amu dan juga seorang pria bernama Adan. Hao Qing mengetahui bahwa kemampuan operator adalah matematika dan meminta untuk menghitung sesuatu. Setelah selesai menghitungnya, Hao Qing melihat waktu hidupnya sesuai dengan perhitungan operator. Waktu hidupnya masih 245 hari. Sakura yang tidak tahan berada di tempat itu menanyakan, apakah mereka akan kembali ke serikat? Hao Qing mengatakan tidak. Ia telah bekerja selama 4 hari berturut-turut. Mereka hanya akan kembali dan makan sepuasnya. Ketika Hao Qing melewati gerbang dimensi untuk keluar dari wilayah itu, anggota Serikat Merah telah tiba dan memasuki gerbang dimensi yang lain. Ketua tim pertama Serikat Merah, Master Su mengatakan, ia mendengar suara yang aneh. Ada juga ketua tim 2 Serikat Merah, Chi Hu, dan ketua tim 3 Serikat Merah, Master Tian Chan. Mereka merasa di sana ada monster. Hong Fangying yang ternyata ikut dalam misi untuk menghancurkan geng Serigala Merah mengatakan bahwa tidak masalah ada monster atau tidak. Ia memerintahkan untuk menyerang geng Serigala Merah, rebut semua senjata dan uang. Jangan sisakan apapun lagi. Di sekitar benteng Wasteland, Hao Qing tengah bagi-bagi batang asap enak pada para penjaga. Menurut Hao Qing, itu adalah batang asap enak penambah stamina. Mereka harus merasakannya agar stamina mereka bagus. Salah satu penjaga memuji Hao Qing yang baik hati. Tidak seperti Serikat Merah yang baru saja lewat. Mereka benar-benar sombong dan angkuh. Hao Qing sedikit terkejut mendengar Serikat Merah. Namun belum sempat meneruskan pemikirannya, Hao Qing dikejutkan dengan panggilan dari Tuan Bo, petugas keamanan. Tuan Bo mengatakan, ia mendengar Hao Qing memiliki urusan penting, jadi ia segera datang. Hao Qing tidak segera mengatakan kepentingannya, tapi dia meminta untuk Tuan Bo ikut menikmati batang asap enak. Awalnya Tuan Bo menolak karena ia tidak menghisapnya. Tapi Hao Qing memaksanya, dan akhirnya ia mencoba. Sembari menikmatinya, Tuan Bo menanyakan apa alasan Hao Qing mencarinya.
Hao Qing mengatakan bahwa ia menangkap penjahat dalam misi ini. Ia meminta Tuan Bo menghitung pendapatannya, tapi kirim hadiahnya ke rekening pribadi. Dan ia yang akan menyerahkan sendiri ke serikat. Tuan Bo mengatakan bahwa itu tidak sesuai aturan. Tapi tiba-tiba Hao Qing menyodorkan 3 batang emas, memerintahkan untuk Tuan Bo membeli es krim karena cuaca panas. Tuan Bo seolah marah karena Hao Qing berusaha menyuapnya. Hao Qing meminta untuk Tuan Bo tidak perlu khawatir. Ia memiliki saham di Serikat Putih, jadi itu bukan masalah. Sembari menyimpan 3 batang emas dalam jubahnya, Tuan Bo menyanggupinya. Ia akan mengatur semuanya. Ia akan mengurus sisa-sisanya. Para penjaga dan prajurit tidak ambil pusing akan hal itu, karena mereka mungkin sama halnya melakukan suap menyuap. Salah satu prajurit membicarakan tentang batang asap enak. Itu adalah batang asap terenak yang pernah ia rasakan. Apakah Hao Qing menjualnya? Jika ada stok, ia akan membelinya. Tuan Bo yang tadinya menolak untuk mencoba, kini meminta untuk diberikan juga. Hao Qing menyerahkan 1 slop, dan karena hanya itu yang tersisa, ia akan memberikan kepada mereka jika memproduksinya secara massal di masa depan. Setelah berbincang dan melakukan beberapa transaksi, Hao Qing segera pergi meninggalkan mereka. Tuan Bo menatap arah di mana Hao Qing pergi bergumam. Hao Qing yang pendatang baru berhasil menangkap kriminal dan mendapatkan hadiah. Masa depan Hao Qing akan secerah matahari. Tuan Bo segera bergegas untuk memeriksa para kriminal dan akan menyerahkan pada raja. Penjaga yang mengantarnya memberitahu bahwa para kriminal itu digigit dogi beracun, dan hanya Hao Qing yang memiliki penawarnya. Jadi para kriminal tidak akan berani melarikan diri. Dan ketika Tuan Bo masuki gerbang melihat apa yang ada di depannya, langsung terkejut setengah mati, karena kriminal sangat banyak. Itu bukan berkah sendiri untuk Hao Qing, tapi itu juga berkah bagi Tuan Bo dan bawahannya, karena berkat itu mereka akan naik pangkat. Para kriminal itu adalah anggota dari geng Serigala Merah yang telah Hao Qing tangkap di Wasteland sebelumnya. Berpindah pada Hao Qing yang tengah berbincang dengan Tenake. Tenake berencana untuk kembali ke Serikat Merah dan melapor. Hao Qing mencibir, mengapa Tenake kembali ke serikat yang kejam itu? Tenake bingung. Ketika ia akan mengatakan sesuatu, Hao Qing menyela. Ia akan ikut bersama dengan Tenake. Ia meneruskan, pusat industri Serikat Merah adalah institusi medis yang berada di Wangmang, mainland atau daratan utama. Informasi yang didapatkan oleh geng Serigala Merah juga berasal dari sana. Akan bermasalah jika serikat seperti itu terus ada. Ia akan menghancurkannya. Setelah mengurus keempat serikat besar, yang selanjutnya adalah Hong Fangjing. Setelah beberapa saat berlalu, di Serikat Kuning, anggota serikat yang hampir semua anggotanya adalah wanita, melihat kedatangan Hao Qing dan Tenake bersama. Tentu saja mereka langsung digoda tidak berhenti. Wakil Serikat Kuning menyambut dan membimbing Hao Qing untuk menemui ketua serikat. Saat itu, ketua serikat tengah berlatih di ruangan latihan. Di ruangan latihan, ketua serikat tengah berlatih dengan beban yang begitu berat, bahkan gravitasi ditambah. Setelah dia merasa cukup untuk latihan, langsung menghentikan dan meminta untuk mematikan penambahan gravitasi. Tidak lama Hao Qing datang ke dalam ruangan latihan. Wakil serikat melaporkan kedatangan Hao Qing. Ketua serikat meminta untuk mereka mendekat. Diketahui nama ketua Serikat Kuning adalah Huang. Melihat adanya Hao Qing, ketua Huang segera bergegas dan memeluk Hao Qing. Ia mengatakan, Hao Qing pergi ke Unknown Land dan tidak mudah untuk keluar dari sana. Tapi Hao Qing berhasil keluar. Itu adalah kerja yang luar biasa. Ia menyukai Hao Qing yang nakal. Itu juga adalah alasan mengapa Serikat Kuning tidak ikut beraliansi untuk menjatuhkan Serikat Putih. Tentu saja Hao Qing terkejut mendengarnya. Apa maksud dari ucapan itu? Ketua Huang tidak menjelaskan pada Hao Qing, tapi ia mengatakan hal lain. Apakah Hao Qing ingin pindah kerja? Kedua tangan Ketua Huang menyentuh pipi Hao Qing. Hao Qing dengan menyingkirkan tangan Ketua Huang berterima kasih atas tawarannya dan meminta maaf karena ia harus menolak. Ia telah nyaman bersama dengan Serikat Putih. Dan kedatangannya kali ini adalah karena ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Ketua Huang sedikit bingung dengan maksud Hao Qing. Hao Qing mencoba menjelaskannya dengan mengatakan bahwa itu adalah tentang suara raja. Entah apa maksud dari Hao Qing, tapi di sekitarnya terdapat banyak lambang uang. Singkat cerita, Hao Qing telah selesai berbisnis dengan Serikat Kuning.
dan Hao Qing telah pergi meninggalkan Serikat Kuning. Sedangkan Serikat Kuning sendiri tengah mengadakan rapat dengan anggota mereka. Ketua Huang memaparkan hasil diskusi dengan Hao Qing, yang mana mereka membuka bisnis hiburan. Sebelumnya, industri hiburan yang dimiliki Serikat Kuning telah dihancurkan oleh monster. Semua orang Serikat Kuning meragukan untuk berbisnis dengan Hao Qing. Namun Ketua Huang menjelaskan alasannya mau berbisnis dengan Hao Qing. Salah satunya adalah lagu yang ditulis Hao Qing. Memang jelek ketika dinyanyikan oleh Hao Qing, tapi akan berbeda jika dinyanyikan oleh orang Serikat Kuning. Berpindah di sebuah penginapan di mana Hao Qing dan Sakura menginap. Sakura tengah malam terlihat tengah mengendap-endap, yang tiba-tiba dikejutkan ketika melihat adanya Hao Qing yang mengetahuinya. Hao Qing dengan wajah menyeramkan menanyakan apa yang Sakura lakukan. Sakura mengatakan, ia hanya tengah mencari makanan. Tentu saja Hao Qing tidak percaya begitu saja. Ia mengangkat tubuh Sakura dan menggujangnya. Sesuatu terjatuh darinya. Itu adalah simbol yang digambar di dinding gua geng Serigala Merah. Hao Qing penasaran, sejak kapan Sakura membawanya. Sakura tidak ingin menyerahkannya kepada Hao Qing, karena itu adalah sesuatu yang penting. Hao Qing bingung dengan menunggu jawaban dan penjelasan Sakura. Sakura melanjutkan, mungkin itu dapat membantunya untuk kembali ke dunianya. Melihat raut wajah sedih Sakura, Hao Qing mencoba mencairkan suasana. Ia berbaring di tempatnya menanyakan. Ia akan membutuhkan jawaban dari Sakura atas pertanyaan-pertanyaan yang akan ia ajukan. Bisakah Sakura menjawabnya? Dengan melihat ke arah Hao Qing, Sakura akan menjawabnya asalkan diberi makan. Hao Qing tentu tahu, Sakura akan meminta makanan. Ia mengeluarkan sekantung penuh makanan khusus untuk Sakura. Pertanyaan pertama adalah alasan mengapa Sakura sangat suka makan. Sebelum Sakura sempat menjawab, Hao Qing meneruskan bahwa ia menemukan sesuatu yang menarik. Apakah Sakura dikutuk? Setiap kali Sakura berubah ke dalam mode Onesan, Sakura tidak bisa berhenti makan. Sakura mengatakan bahwa berdasarkan apa yang Lisa katakan, itu adalah efek samping dari penggunaan sihir. Ia bisa menggunakan kemampuan yang jauh lebih besar dari rata-rata orang yang memiliki level yang sama dengan dirinya. Tapi energi yang ia butuhkan juga akan menjadi lebih besar. Ia selalu menjadi anak-anak, dan tiba-tiba Sakura berubah menjadi mode Onesan dan berteriak. Tapi Hao Qing tahu bahwa dirinya adalah wanita dewasa. Melihat Sakura yang tiba-tiba berubah menjadi mode Onesan tepat di hadapannya, membuat Hao Qing langsung mimisan. Ia mencoba mengalihkan pandangannya tapi sulit untuk melakukannya. Sakura melanjutkan ceritanya. Di kampung halamannya, ia dianggap pengganggu. Mereka memanggil dirinya sebagai penyihir terkutuk. Ia memakan segalanya, tapi karena miskin, ia harus memakan semuanya dari yang basi bahkan sampai sampah. Semuanya dapat masuk ke dalam perutnya. Sakura berhenti sejenak dan melanjutkan. Yang perlu ia lakukan hanyalah bertahan hidup. Hao Qing langsung terdiam ketika mendengar kata-kata Sakura. Sakura mendapatkan nasihat dari Lisa, orang dari dimensinya, bahwa ia tidak boleh mempercayai siapapun agar ia bisa hidup lebih lama. Hao Qing penasaran, apakah Sakura mempercayainya? Sakura mengatakan tidak, karena manusia saling memanfaatkan satu sama lain, terutama yang memiliki gender yang berlawanan. Ia yakin, Hao Qing pasti memerlukan sesuatu yang lain darinya. Setelah mendengar cerita Sakura, Hao Qing berbalik keluar dari kamar mengatakan pada Sakura bahwa yang dikatakan oleh Lisa, orang dari dimensi Sakura memang benar. Ia memanfaatkan Sakura. Sakura hanya perlu membantunya menghasilkan uang, dan ia akan memberikan Sakura makanan. Hao Qing segera memberitakan Sakura untuk beristirahat, karena besok mereka harus pergi ke Serikat. Sebelum Hao Qing benar-benar pergi, Sakura menanyakan, apakah ia bisa kembali? Tatapan Hao Qing menajam dan mengatakan, tentu saja bisa. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa As a Rich Man, I Don't Wanna Be Reborn part ke-11. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!